Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita dapat melaksanakan kuliah daring ini. Tidak lupa pula salawat berangkaikan salam marilah kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana yang saatnya akan kita harapkan yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelum itu izinkanlah saya memperkenalkan kelompok kami yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama dengan saya sendiri, Ahmad Ramadhani. Yang kedua, Ade Bosya Putra. Yang ketiga, Yun Betri. Yang keempat, Sukondar Nasution. Baiklah, untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh saudara kita, Ade Bosya Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pengertian perancangan sistem. Perancangan sistem merupakan merancang atau mendesain sebuah sistem yang baik, di mana isinya adalah langkah-langkah operasi dalam proses pengolahan data dan prosedur untuk mendukung operasi sistem. Metode waterfall dalam pengembangan sistem informasi. Definisinya adalah waterfall merupakan sumber siklus hidup sistem informasi tertua karena sifatnya yang natural. Urutan siklus hidup sistem informasi waterfall ini bersifat serial dari proses perencanaan, analisa, desain, dan implementasi pada sistem. Model ini adalah model yang muncul pertama kali yaitu sekitar tahun 1970 sehingga sering dianggap kuno. Tetapi tidak merupakan model yang paling banyak dipakai di dalam software engineering atau SE. Model ini melakukan pendekatan secara sistematis dan urut mulai dari level kebutuhan sistem, lalu menuju tahap analisis, desain, coding, testing atau verification, dan maintenance. Disebut dengan waterfall karena tahap yang dilalui harus menunggu selesainya tahap sebelumnya dan berjalan secara berurut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya disampaikan oleh Ade Bosya Putra. Nah, di sini saya akan membahas tentang tahapan-tahapan dalam metode waterfall. Adapun tahapan-tahapannya, yaitu yang pertama ada requirements, yang dimana seluruh kebutuhan software harus bisa didapatkan dalam fase ini, termasuk di dalamnya kegunaan software, yang diharapkan pengguna dan batasan software. Informasi ini biasanya dapat diperoleh melalui wawancara, survei, atau diskusi lainnya. Nah, tujuannya yaitu untuk mendapatkan dokumentasi kebutuhan pengguna untuk digunakan pada tahap selanjutnya. Baik, yang kedua itu ada namanya desain. Tahap ini dilakukan sebelum tahap coding. Tahap ini yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran apa yang seharusnya dikerjakan dan bagaimana tampilannya. Nah, tahap ini membantu dan memspesifikasikan kebutuhan hardware dan sistem serta mendefinisikan arsitektur sistem yang dengan secara keseluruhan. Nah, yang ketiga ada namanya implementation, di mana dalam tahap ini dilakukan pemrograman. Pembuatan software dipecah menjadi modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan dalam tahap berikutnya. Nah, yang selanjutnya ada namanya verification. Di tahap ini dilakukan penggabungan modul-modul yang sudah dibuat dan dilakukan untuk mengetahui apakah software yang dibuat telah sesuai dengan desainnya dan masih terdapat kesalahan atau tidak. Nah, setelah sudah selesai tahap yang keempat, kita masuki tahap yang terakhir, yang itu namanya maintenance, yang dimana merupakan tahap terakhir dalam metode waterfall. Software yang sudah dijalankan serta dilakukan pemeliharaan termasuk dalam memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya. Perbaikan implementasi unit dan sistem dan meningkatkan jasa sistem sebagai kebutuhan baru. Baiklah, sampai di sini
presentasi yang saya jelaskan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Ahmad Ramadhani. Baik, materi selanjutnya akan saya bawa sendiri, yaitu mengenai perancangan aplikasi penjualan dan penyewaan mobil berbasis web. Peranan internet sangat penting guna menyampaikan informasi yang lebih cepat dan akurat. Proses penyampaian informasi masih manual. Untuk itu, perlunya dirancang suatu sistem yang terkomputerisasi dengan berbasis web agar dapat menyajikan informasi yang cepat, tepat, dan efisien dalam hal waktu dan biaya. Perancangan sistem informasi tersebut menggunakan bahasa pemrograman PHP dan penyimpanan data dengan MySQL. Hasil yang dicapai dengan perancangan aplikasi penjualan dan penyewaan mobil berbasis web ini adalah pengolahan dan penyimpanan data yang lebih baik dan efisien dengan adanya pelayanan transaksi penjualan dan penyewaan mobil secara terkomputerisasi yang tepat dan akurat untuk menjual kinerja para karyawan. Baiklah, di sini kita masuk tentang pembahasan perancangan aplikasi penjualan dan penyewaan mobil berbasis web. Nah, di sini ada sistem kerja cara penggunaannya. Yang pertama di sini ada admin. Nah, admin di sini adalah orang yang mengelola segala inputan yang diminta oleh user atau penggunanya. Nah, admin di sini memiliki level, yaitu orang yang dapat melihat apa saja yang diminta oleh pengguna atau user, dan admin juga berfungsi sebagai manajemen datanya. Apakah dia dapat menghapus, mengedit, menambah, mencari, dan mencetak sesuai keperluan yang diminta oleh user atau penggunanya. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan membacakan kesimpulan dari makalah kami perancangan sistem. 1. Aplikasi yang dibangun dapat mempermudah pihak-pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan informasi yang semestinya dengan lebih mudah, fleksibel, dan akurat. 2. Dapat memudahkan konsumer untuk mengetahui harga jual dan sewa mobil tanpa harus datang ke kantor. 3. Aplikasi ini dapat diakses melalui web browser dan juga terbuka untuk semua orang yang ingin mengetahui informasi. Berdasarkan analisa dan juga pengujian yang dilakukan menggunakan metode black box, bahwa secara fungsional aplikasi ini sudah menghasilkan hasil output yang diinginkan. 4. Sistem yang diterapkan pada aplikasi ini pun telah siap mendukung kebutuhan untuk para pengguna. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.